Hai guys, jadi sebenarnya aku kayak pengen make-upan tapi kayak pengen sambil cerita, tapi kayak aku bingung banget karena aku baru pertama kali bikin video kayak gini. Gimana kalau kita cerita-cerita soal aku persiapan mau melahirkan? Jadi sebenarnya kayak aku tuh bentar lagi mau melahirkan kan, dan itu benar-benar lagi deg-degan banget karena aku ngeliat di sosial media tuh kayak ih kok geter banget sih kamera gue, banyak banget HPL-nya kapan tapi udah pada lahiran gitu. Jadi aku takut, tapi aku kayak selalu kasih afirmasi positif sama anak aku kayak sayang tolong lahirnya tepat waktu ya nak. Terus kayak aku selalu kasih afirmasi positif, aku pengen lahiran normal jadi bantuin aku ya nanti cari jalan lahir. Kalau kan bilang juga mamaku tuh kayak bilang kan, eh, anak-anak di dalam perut itu dia suka main-mainin tali pusat, itulah yang bikin dia kelilit gitu. So, aku bilang aku selalu kasih afirmasi positif juga, aku selalu bilang dek adik boleh main tali pusat nggak apa-apa, mama tahu pasti bosen dalam perut gitu kan, cuma nanti tali pusatnya balikin lagi ke tempatnya ya nak, aku selalu kayak gitu. Terus ada lagi cerita yang lebih menariknya adalah ketika anak aku pertama kali dia gerak di dalam perut aku. Aku tuh kan kaget ya, kayak hah kok tiba-tiba ada yang gerak di dalam perut aku gitu. Jadi aku tuh refleks kayak ngomong, "Au!" gitu. Nah, terus dari situ udah tuh aku tuh sampai ini apa? Anak aku udah bisa gerak gitu kan. Tapi itu memang memang kaget dan agak sakit juga gitu pas pertama kali itu. Terus abis itu dari aku ngomong au itu dia nggak mau gerak lagi. Terus kan aku tuh baca kan di TikTok gitu, terus aku juga baca-baca di internet tuh kayak kita tuh harus hitung juga tuh pergerakan anak kita, kalau misalnya apa dia nggak gerak lagi itu bisa bahaya kan. Wah gue takut sampai itu sekitar 2 apa 3 hari dia nggak gerak lagi tuh aku kayak ngomong gitu sama suami aku tuh kayak sayang besok kita harus ke dokter deh kayaknya karena aku udah nggak ngerasain ini anak tuh gerak lagi gitu, aku takutnya ada apa-apa gitu kan. Terus kan akhirnya aku tiduran terus aku kebangun lagi terus aja kayak gitu, dan aku itu kebangun jam 2 subuh jadi aku memutuskan untuk sholat tahajud. Nah saat memutuskan untuk sholat tahajud itu udah tuh habis sholat tahajud tuh aku berdoa kan, udah berdoa aku tuh ajak ngobrol anaknya karena aku tuh sambil sampai nangis sampai stres karena aku takut anak aku nggak anak aku kenapa-napa. Darinya udah gitu aku ngajak ngobrol anaknya dong. Pas aku ngajak ngobrol anaknya aku bilang kayak gini, dek Ade nggak apa-apa, kalau mau gerak-gerak di perut mama. Kemarin mama kayak gitu karena mama tuh kaget gitu, bukan sakit. Jadi Ade nggak apa-apa, Ade gerak-gerak aja ya nak. Mama nggak apa-apa. Kalau kemarin tuh mama kaget karena Ade baru pertama kali gerak di perut mama, tapi mama nggak kesakitan. Aku bilang gitu dong. Dan di saat itu juga di detik itu juga anak aku langsung gerak lagi. Kayak aku tuh langsung, gitu kan aku langsung nangis, aku kayak langsung bangunin suami aku gitu kayak sayang anaknya udah gerak lagi gitu. Kayak ya Allah ternyata anak ini tuh mah udah bisa diajak ngomong, udah bisa diajak komunikasi, even itu lewat batin sama ibunya sendiri gitu loh ya. Dan so far selama kehamilan aku ini aku ngerasa banyak banget berkah datang di hidup aku gitu. Apalagi aku alhamdulillah tuh ngerasa aku tuh nggak salah untuk pilih suami gitu ya, itu yang paling penting sih. Dan untuk trimester 3 ini persiapan lahirannya cukup chaos ya untuk aku yang new mom dan untuk aku yang masih umur segini gitu. Kayak aku masih banyak banget cari tahu, entah dari manapun aku cari sumber-sumbernya. Dulu aku tuh selalu pengen lahiran normal, nggak tahu kenapa kayak aku kalau mau punya anak dan lahiran tuh aku selalu pengen normal sampai detik ini. Jadi kayak sesar itu adalah jalan terakhir banget dari dokter. Kadang tuh ya aku tuh melownya kayak ini serius gue mau punya anak. Tapi jujur ya daripada aku ini hamil gitu ya, aku lebih ngerasa kayak proses aku ngurusin nikah tuh lebih lama banget daripada aku ngurus hamil ini gitu. Kayak hamil tuh kayak tiba-tiba udah mau lahiran aja gitu kan. Tapi kalau pas proses nikah bener-bener kayak ya Allah lama banget rasanya ya. Ya tuh ya yang bikin stres itu malah kayak dari sosial media gitu loh, kayak gak secantik ini, gak secantik itu kalau lagi hamil bla 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 gitu. Padahal kan sebenarnya setiap orang itu benar-benar beda-beda banget gitu ya hormon hamilnya segala macam. Jadi pas aku hamil ini tuh aku benar-benar kurang-kurangin banget main sosial media karena jujur aku tuh orangnya yang benar-benar gampang insecure banget. Kayak gampang kayak aku gini banget sih gitu-gitu tuh aku gampang banget ke distract gitu. Jadi aku lebih memilih untuk tidak main sosial media. Yang aku bagi sama kalian adalah soal hormon yang beda-beda ya, kayak terjadi di setiap orang tuh berbeda-beda. Kayak aku tuh ngerasain
hamil ini ketek aku jadi hitam. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa tuh kayak gatel banget dan memang jadi kayak luka bakar dan akhirnya keteknya jadi hitam. Jadi hitam juga, bener-bener cuma segini doang hitam. Tuh, ini jadi hitam, menghitam sehitam-hitamnya. Tapi so far aku tuh sangat menikmati masa hamil aku ini karena aku bener-bener ngerasa kayak Masya Allah nikmat banget ternyata ya. Makanya aku tuh kayak baru baru ngeh kayak oh aku sekarang ngerti kenapa jaminan dan janji Allah untuk ibu-ibu hamil itu adalah surga gitu. Karena yang bener-bener hamil ini tuh dengan segala perubahan, dengan segala apa yang dirasa, dengan segala rasa sakit, semua itu bener-bener membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Bener-bener luar biasa. Tapi itu mungkin ya, kayak kalau aku nggak nikah sama suami aku gitu, atau suamiku tuh yang lain, kayaknya aku nggak akan kuat deh. Jadi ya, pokoknya gitu aja ceritanya. Belum ada cerita-cerita lagi, tapi kayak doain aja semoga nanti lahirannya lancar, anaknya sehat, tumbuh selamat, sehat lengkap semuanya, sama ibunya juga selamat gitu. Aku lebih suka-suka banget pakai lipstick ini karena ini bagus banget. Begitu aku campur pakai ini. Gini aja sedikit terus di iniin. Udah aja makeup sambil cerita-ceritanya part satu. Semoga kalian suka dan gak terlalu membosankan walaupun sebenarnya aku juga bingung mau berapa lagi. Hai.